saya mendirikan Unislah. Diakui atau tidak, ya kan? Sejarah sudah tahu, masyarakat Lamongan sudah tahu. Ketua PJNU Pak Supandi tahu, masyarakat tukang becak ya tahu. Yang pertama, ini tahun 99 saya memang mengajak Pak Bambang, Pak Wardoyo, Pak Dodi, Pak Joko Suroso, Bu Heni, semuanya saya ajak, ada nama semuanya di sini. Tahun 99 ini yang ngetik Pak Bambang. Saya utus karena dia punya mesin ketik. Jadi saya suruh ngetik, iya kan, untuk membuat brosur. Brosur zaman rikala bendung ini. Dan saya bismillah berani memang niat tulus masuk ke PJNU, masuk ke Polres, Polsek, masuk ke Pemkab. Setiap acara pendopo saya selalu masuk. Setiap acara PJNU Muslimat Fatayat saya masuk. Apa yang saya bawa? Bahwa saya diperintah oleh kakak saya Pak Hasan Bisri mendirikan universitas dengan tujuan supaya masyarakat Lamongan yang tidak sempat kuliah di luar kota, yang tidak sempat keterima di negeri, bisa mencari ilmu di perguruan tinggi swasta yang ada di Lamongan. Dengan kualitas yang paling tidak kita nyontoh Brawijaya, nyontoh UNER, nyontoh UNESA. Sehingga para tokoh UNER, UNESA, Brawijaya semuanya saya ajak. Ini silahkan, nggak apa-apa Nur Salim, digilir, didelok. Itu brosur tahun 99. Dan untuk mendirikan tidak mudah. Saya mencari ijazah itu sekitar 200 orang. Karena wajib harus 10 program studi. Sehingga teman saya, kakak kelas saya, temannya saudara saya, temannya adik saya, dengan tekad bulat bismillah, nggak mungkin saya sendiri. Karena ada 10 program studi, yaitu persyaratannya 60 eksakta dan 40% sosial harus untuk mendirikan universitas. Persyaratannya banyak sekali, termasuk Mares Himne. Mares Himne ini saya minta tolong Pak Raharjo dari Diknas itu. Saya bawa mobil Kolte, ngajak mahasiswa saya untuk membuat Mares Himne dan menyanyikannya. Harus bisa menyanyikannya. Sehingga dari situlah negara melalui Kemendiknas tahun 2000 keluar izin dari Kemendiknas, yaitu Universitas Islam Sunan Giri, yayasannya Sunan Giri. Saat itu memang saya bersama Pak Hasan Bisri, kakak kandung saya pertama. Iki pakai yayasan opo? Tapi ada yayasan Sunan Giri, tapi sudah mati, nggak diurus. Kita kan memang begitulah orang-orang kita itu, administrasinya kurang. Jadi SK yayasan kita tahun 91 sudah mati, tidak pernah ada yang ngurus, dan kita ngurusnya di Pak Bambang. Kebetulan Pak Bambang juga tidak amanah, gak diurus sampai 2004, sampai Pak Bisri Nuril, koncomu kok ngono notaris. Karena betul ini nasib kan harus diurus. Akhirnya diurus Pak Hendi Asmara. 2004 baru keluar. Bayangno, izin ini kilo 2000 tapi yayasannya baru resmi, yang resmi 2004. Ada bukti semua. Ini menteri tahun 2000 Universitas Islam Sunan Giri. Para dekan yang saya ajak Bu Nuril, ojo jeneng yayasannya oke lah, monggo Sunan Giri, tapi universitasnya tolong jangan Universitas Islam Sunan Giri. Sehingga tahun 2003 Bu Nuril tolong diganti Universitas Islam Sunan Giri menjadi Universitas Islam Lamongan. Mohon maaf, ini atas kesepakatan bersama. Kita rubah namanya Universitas Islam Lamongan. Supaya apa? Niatnya kepingin besar. Muhammadiyah iso kuliah nduk kono, Hindu kuliah nduk kono, Kristen nduk kono, karena universal pendidikan itu. Kebetulan Lamongan ini, mohon maaf, semuanya itu keluarga. Baik itu Muhammadiyah ataupun NU. Memang saya untuk mendirikan universitas keluar izin ini harus ada rekening sret 3 miliar, sret 4 miliar, sret 2 miliar. Pertama kali saya minta tolong teman saya Bintang Arut boleh ya, terus Memet, termasuk Mbak Heni. Memang Bu Heni saya ajak pertama, Mbak Nuril aku gak iso ngulang karena saya tahu kemampuannya. Kalau saya
sejak kecil di organisasi, IPNU, Fatayat, kampanye, pendiri PKB, PKNU. Tapi kita tetap, iya kan, monggo Bu Heni tak ajak, gadek ngulang. Bu Heni raine ditutupi kok, tapi ijazahnya yang saya butuhkan. Kok diulang sapa sing kendel ngulang ngono. Karena saya butuh 200 ijazah. Dari situlah Universitas Islam Sunan Giri menjadi Universitas Islam Lamongan. Itu sudah saya terangkan pada Pak Naji sama Pak Malhan. Kenapa kok saya rubah ini? Saya takut diroyok. Soalnya senengane ngeroyok. Pada saat mendirikan dia tidak bantu apa-apa, iya kan? Tapi setelah jadi diroyok, itu yang saya takutkan. Ternyata sekarang diroyok. Ndak apa-apa, ngomong sing apik, nyuwun apa? Iya kan? Wong itu tidak bisa diwariskan. Dan sudah saya ikrarkan di depan PJNU setelah pelantikan PJ. Anak-anak saya, mama, tolong, iya kan, karena fitnahnya di mama. Wakafkan semua, sudah, iya kan, tinggal proses di PBNU semuanya. Cek kecelik, karena Pak Jimalhan itu sudah sepuh malang ini. Iki iso ta diwaris iki yayasan iki. Hartae gedungnya iki iso diwaris ta loh. Orang itu kan macam-macam. Yun sewu, Pak Malhan saya hormati kok. Tapi setelah sudah izin keluar tidak punya gedung, terus ngemper nduk SMP 45, ngemper nduk Sanawiyah, tapi nek wong ngemper gak ngendesa. 5 kali pindah. Akhirnya ngemper di SMKNU. Tapi bismillah, saya ini istrinya Pak Ujang. Pak Ujang sejak kecil bekerja. Ojo sampai kene ngemper itu merugikan orang lain. Sehingga saya ngemper di Sanawiyah itu pun kita bantu listrik lantai 3. Saya ngemper di SMP 45, saya bantu bangun gedungnya Masio gak tingkat tapi isok di sawang. Biyen niku kan arep amyuk. Itu ada saksi. Kalau mereka tidak saksi palsu loh ya kan, ada saksinya. Saya siapkan, ya kan? Sekarang jadi SMP murni. Sekarang jadi SMP murni. Itu kita pernah ngemper di sana. Saya ngemper di SMKNU. Tambah SMKNU itu kamar mandi karena saya juragan keramik. Kenapa kok saya bisa mendirikan Unisla? Saat itu 98, 99 saya itu juragan keramik. Keramik gini loh ya. Di toko LI. Sehari itu 1 tronton habis, bayangno. Sehari batik 5 juta, duit 3 gak digomati Mas Jang. Karena saya tidak boleh Pak Ujang kerja dimanapun, dosen Brawijaya tidak boleh, di Kopertis nggak boleh, di Pemkap nggak boleh. Kamu saya bayari, ikut saya. Jadi aku digandeng Pak Ujang terus. Iki saksi nih, sejak dulu kan aku digandeng terus. Piro bayaranmu? Tak bayari. Tapi otak saya ini 13 bersaudara. Sejak SD sampai S2 itu gratis semuanya. Karena nilai matematika saya 10 terus. Karena matematika 10 kan cepat tanggap. Ada masalah cepat, tapi sing penting tidak boleh sombong. Saya kalau dielem pinter dan cantik, saya nangis terus terang. Ya Allah, astagfirullah, saya tidak ingin sombong. Jadi coba tanya liting saya, sekolah itu selalu jawaban tak dumno. Makanya saya cari ijazah 200 dengan gampang sekali, tanpa biaya pun. Tapi ambil ijazah ke Malang, ke Surabaya, itu kan mesti butuh mobil. Mobilnya siapa? Butuh bensin. Bensinnya siapa? Butuh makan, butuh oleh-oleh. Prinsip saya, kami tidak pernah minta sumbangan. Tidak punya gedung, sudah punya SK. Bagaimana? Setelah ngajar ngemper di SMKNU Bu Nuril, tolong iku lho SMA Kosgoro Tukun. Saya bukan hanya lahir saja, batin ya usaha. Yo doa, yo lahir, yo ikut. Jadi teman-teman saya, termasuk teman saya item, manis, kecil, Bu Maskun, ikut teman saya kalau saya capek, sabar. Iki lo sesuk, kami tuh lo punya gedung tinggi, warnanya hijau. Wah, itu omongan dukun. Tapi saya selaku manusia, ya Allah buktikan, gitu aja. Bisa. Beli gedung Kosgoro, ini bukti akte jual belinya. Karena lembaga tidak satu orang, saya atas namakan Pak Hasan Bisri dan Pak Yono. Karena umum Unisla Pak Hasan Bisri, Pak Yono, saya.
Saya dibantu keuangan suami saya. Tapi saya menghargai punya ide pertama Pak Yai Mudor. Orang punya ide tapi kalau nggak ada melaksanakan kan nggak bisa. Nah, ini kita belikan gedung. Ini sertifikat Kosgoro pertama kali. Ada semua. Mereka semua tidak punya karena saya yang ngawal membelikannya. Dan semua ini banyak yang bantu, termasuk di sini ada Amirul Mukminin, teman saya. Untuk nganter saya hutang di Bank Syariah Mandiri Surabaya Jawa Timur sama Bank Jatim Surabaya. Saya ingat semuanya. Tapi iya kan kadang-kadang orang itu delok gaya kadang-kadang terus ada yang hatinya sini ikhlas, ada sini yang ingin menghambat, ada yang kan mesti bertarung. Aku ingin ngewangi Bu Nuril tagak, padahal ini bukan ngewangi Bu Nuril, tapi ngewangi perjuangan pendidikan. Ini bukti, ini sertifikatnya. Terus beli gedung itu kan mesti pakai uang toh. Lah dari mana bayar uang itu? Orang Lamongan yang kaya-kaya miliarder sudah saya minta tolong. Pak Yai Hufron, Pak Yai Wahib semuanya. Tolong. Nawang soge-soge itu. Apakah terketuk hatinya? Tapi saya sudah pesimis. Kalau untuk masjid mungkin cepat. Tapi untuk pendidikan ternyata saat itu masih sulit Nur Salim. Saya tahu. Masjid kan langsung swarga. Pendidikan dia nggak paham. Pendidikan ini mencetak, memberikan ilmu. Kok wis oleh ilmu masih tukang becak. Derajate munggah iku wis nduk nas ndongone Al-Qur'an. Siapapun yang berilmu, iya kan? Di situ brosur pertama itu ya, rektornya Pak Hasan Bisri, rektor 1 Pak Yai Mudor, rektor 2 Pak Yono, rektor 3 saya. Semuanya sudah meninggal. Saya yang hidup, tadi saksi hidup siapa? Saya di situ tidak ada Pak Malkan, tidak ada Pak Naji, ada Pak Bambang. Saya jadikan dekan hukum. Tapi setelah itu saya angkat. Perkara dia saksi palsu, urusannya saya nggak takut pada manusia terus terang. Saya takut ini, malaikat menyaksikan kita. Iya kan? Allah yang selalu melihat kita. Untuk beli gedung, ya ini buktinya. Saya laminating loh sampean. Karena apa? Berdiri rapat itu 98. Keluar izin tahun 2000, nggak punya gedung. Nah, sampai 2003 ini beli gedung. Kira-kira tahun 98 sampai 2003 kita minta uang ke siapa? Wis Pak Ujang sama nek sayang mbak aku. Aku ingin membuat universitas. Karena suami istri perjuangannya satu kata. Gusti Allah ngijabahi. Itu yang penting. Gitu. Itu pasti doa suami istri kalau satu kata. Insya Allah tidak punya apa-apa tanah satu kepel nggak punya menjadi 15 hektar. Gedung ngemper saiki sampean delok gedunge Futuun. Dan itu ada kwitansi di lemari saya pembangunan. Nomor 1 sampai 6.000 ada semua. Saya kasihkan siapa? Saya kasihkan Pak Zulkifli yang bangun. Duh, kurang apa? Itu akte jual beli. Terus ini beli gedung. Beli gedung ini ya, itu 650 juta. Yang 150 tak utang ke Bank Jatim dengan sertifikatnya Pak Ujang semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi aku nyelih jeneng tok Pak Yono, Pak Malhan, Pak Bambang, Pak Ujang, Bu Nuril sama Lailiatus itu adik Imron, orang kaya yang Lamongan dulu, toko Garuda Buana. Itu bendahara saya. Ini di sini ini loh uang utang ketok 150 sama 500 sama dapat bantuan ini sak repes yo tak tulis ono bantuan 1 juta yaitu sumbangan dari Pak Haji Aminul Wahid saudaranya kan kakak kelas saya. Mbak Nuril ngedekon Ustaz aku titip duit Pak Wahid 1 juta semuanya ada. Pak Mufid pinjem kakaknya di Mekah 30 juta ada semua. Tapi di sini keluarnya supaya saya itu supaya resmi tidak punya utang dan tidak ada uang di saya. Saya nolkan. Kurang piro? SPP sing angkatan perjuangan itu termasuk ikut di sini. Dana dari SPP Unisla S1. Ini 2003.
ada saldo 85. Bayangkan zaman segitu SPP-mu 10.000, 30.000, 20.000. Padahal akeh sing bayar separuh, tapi ternyata kita bisa membayar. Ini buktinya. Coba. Dan di sini yang tanda tangan itu loh wakil bendahara. Padahal sakjane bendahara itu loh Pak Naji. Nanti cek akte yayasan lengkap saya mulai awal sampai akhir hari ini. Bayarnya ini juga saya hitung. Setelah beli gedung, Pak Jimahan minta jabatan. 2003 minta jabatan. Melalui Pak Yai Mudor Bu Nuril, cek rukun Mbak Fai. Ya apa nih Pak Malahan amen kei jabatan. Jabatan apa Pak? Amen delok ikmo amit ya. Brosur iku wis 1 2 3 wis ngono kok. Ya rektor 4. Padahal zaman semono ono ta rektor 4. Saya tidak menolak siapapun permintaan. Cuman doa saya Allah semoga barokah. Itu aja. Jadi dia jabatan rektor 4 setelah 2003. Tapi syaratnya Fai kudu setip kudu nurut. Manajemen saya tidak seperti dulu. Mulai berdiri sampai itu ndak punya tanah sak kepel kudu nurut. Karena kalau manajemen tidak bagus, tidak akan bisa beli tanah, tidak akan bisa membangun. Kita tidak punya harga diri wibawa. Kalau tidak punya apa-apa. Kan begitu, masuk ngemper mesti dipandang sebelah mata. Saya tidak ingin anak saya dicibir orang. Anak saya harus bangga menjadi mahasiswa Unisla dengan punya gedung sendiri. Walaupun di situ saya hutangkan. Tapi hutang itu sudah direncanakan. Rencana hutang dan rencana pembayarannya. Ini yang tanda tangan bagian keuangan dan Pak Yono. Pak Yono itu rektor 2 tapi wonge jujur. Mbak Alif itu bendara tapi jujur. Sampai dadi ngono. Nah nek Bu Nuril gak jujur, yo gak dadi toh, itu logika kan bermain. Kalau duit itu digawa Bu Nuril, yo gak dadi. Lah apa Bu Nuril nggawa dhuwit? Wong Bu Nuril sing ngutangi kok malah lak padha karo ngentekno awakku dhewe. Iya kan gitu. Bu Nuril yang minjami. Kalau ada uang nyaur. Kalau enggak ada uang wallahu alam, bismillah. Tapi Gusti Allah Maha Kaya. Perlu Pak Bambang tahu. Semua orang Unisal tahu. Sertifikat saya tuh gini, Pak Ujang pinjam sertifikat. Nek Unisal iso nyaur, alhamdulillah. Nek gak iso nyaur Mas sik 10, 20, 10. Ikhlas no. Tanah gak dibawa mati tapi amal. Pak Ujang siap itu. Ternyata 10 tahun kemudian, coba dilihat foto di situ. Aku beli Kosgoro itu. Yaitu Kosgoro. Makanya saya bawa pulang itu kenang-kenangan saya untuk cucu saya. Sertifikat ini yang saya cuma belinya saat itu 200 juta lah. Dibeli Cina 5 miliar. Loh, ngono ku gak bisa omah kaya toh. Pak Bambang tahu itu. Sehingga saya pakai beli gudang saya karena punya orang tua diwaris saya beli. Anak saya Pak Rizal ini saya buatkan kos-kosan 50 kamar. Dan rumah saya ini dulu sebelum Unisla ya iki rumahku. Kantor Unisla ya iki. Rumahku sih tetep iki. Tapi saya punya kos-kosan 30 kamar. Dulu masih jarang punya kos-kosan. Karena saya ingin setiap bulan juga mendapatkan. Untuk tukar guling, saya ada bukti semuanya saya ngurus. Untuk rusunawa, rezekinya yang dipercayakan pada saya. Yang minta rekom bupati, rekom kepala DPR. Semuanya saya, Pak Bambang tahu itu. Tapi nyun sewu mohon maaf. Siapa yang banyak bicara yang tukang bohong, iya kan? Silahkan dicek tukang becak tas siapa itu aja loh. Karena dulu niat saya, Pak Ujang bagaimana Unisla supaya barokah? Apa saya ngedum sodako nang panti asuhan? Kalau panti asuhan sudah banyak yang ngurus negara. Tukang becak iki loh. Siji yo sodako, loro yo promosi. Sehingga tukang becak mulai kebere tak genti ijo Unisla. Topine cek gak kepanasan. Topi ijo, kaosnya cek seger. Terus tak suntik, tak kei sembako, anake kuliah. Vitamin. Sehingga dari situ tukang becak. Nek sepanduk didekek kadang-kadang dibantol wis ilang. Tapi nek tukang becak, sapa sing buak keber iku nek gak tukang becake dhewe. Jadi dari situ feeling saya saat itu. Waduh, khawatir aku.
Soalnya banyak tipe orang tidak mau bekerja, tidak keluar keringat, tapi setelah jadi akeh tunggali, iya kan? Ngeroyok. Nah nek ngeroyok gak karo ngerampok. Kita wong Islam mosok kok ngono. Iya kan gitu. Terus sekarang biar tahu akte yayasan supaya ngerti semua. Akte yayasan saya rekap. Nomor 1, ini Pak Ani biar semuanya. Akte yayasan. Akte yayasan pertama kali YPPTI Sunan Giri itu tahun 91, Rohaya Hanum. Memang yang menghadap itu Pak Malhan sama Pak Wahib. Tapi ketua pertama kali Kiai Haji Abdullah Iskandar. Pak Li, anggota DPR, tokoh saat itu, guru saya ngaji. Tapi kenapa Pak Jimahan selalu saya gitu. Tapi Pak Jimahan kalau waras itu gini. Coba tanya Pak Turmudi. Bilang gini, kabeh iku pokoke Pak Ciujang, Bu Nuril sing golekno dhuwit, sing bondo, sing sembarang. Itu kalau dia waras. Tapi kalau sudah disesatkan sejarah, itu yang saya takutkan. Tapi saya tidak takut diakui atau tidak, Allah yang mencatatnya. Di sini ya. Yang kedua, saya mendirikan Unisra 99. Akta yayasannya mati. Kita urus ke Pak Bambang Notaris. Pak Bambang Notaris tidak bergerak. Pak Bambang Eko Mulyono. Baru tahun 2004 bergerak minta tolong temannya Pak Hendi Asmara. Ada saksinya, bisa di konflik, bisa Pak Hendi Asmara di situ. Disitulah, iya kan? Saat itu Pak Yai Mudor, Pak Malhan, Pak Wahib, Pak Aziz Khairi, Pak Salis ada. Di sini ketua umum yayasannya Pak Hasan Bisri, ada semua. Dan di sini saya sudah masuk wakil ketua 3 bersama Pak Yai Salam. Karena apa? Saya ditugasi mendirikan. Saya ini kan bakul. Walaupun otak saya otak pergerakan ya, aktivis, bagaimana caranya meraih sesuatu dengan organisasi yang baik. Saya datangi Pak Yai Salam karena ketua DPR. Pak Yai jenengan ponakan saya. Pak Yai Salam itu ponakan saya. Iki perintah Pak Hasan Bisri, jenengan harus membantu saya. Siap Bu Nuril. Tapi aku mau nih jadi rektor. Soalnya aku IAIN, DE lulusan FAI Setit. Gitu. Jadi dari situ lengkap ini. Baru 2004 SK itu loh resmi aktanya ini. Ini vakum, terdaftar Pak Bambang tok. Gak diunggahno nanggone Kemenkumham. Apa soalnya saat itu saya nggak sempat mikir duit bayar karena saya itu setiap hari harus memberi makan orang banyak, memberi konsumsi, memberi transport gitu. Lah ini tahun 2010 lengkap sudah pembina, lengkap ada. Ini Pak Hendi Asmara ke Jakarta semua itu ya. Yen sewu ya sopo, iya kan? Saya ingin memangnya dicatat Allah aja, catat malaikat itu perjuangan saya. Tapi Pak Bambang di brosur itu saya kasih jabatan pertama dekan sampai kemarin 1 April 24 tahun menjabat. 1 April habis. Dan wewenang pengurus yayasan untuk memberhentikan dengan hormat serta mengangkat PJ rektor sesuai kewenangan, kok mancal-mancal tidak mau mudun, akhirnya menghalalkan segala cara. Dan kita tidak bodoh, kita sudah tahu dia mesti menyerobot akte, dia mesti begini, dia mesti begini. Dan itu nyun sewu, saya tidak ngerti hukum, tapi saya punya teman banyak, konsultan hukum, Profesor Dr. Suyanto, Rektor 1 Unkres Notaris. Jadi matur suwun Bu Nuril tak tulungi Unisra iki. Nek dicolong uang, nek dirusak uang. Dan dia Rektor 1 Unkres. Karena saya sudah tidak percaya sama ahli hukum yang namanya Pak Bambang sama Suisno.
Begitu juga saya juga Pak Dodi. Kita juga mengangkat Pak Dodi. Itu Pak Dodi ya sama dengan Pak Bambang. Saya ngajak, tanya. Dia Kasat Reskrim. Saya dibilangi, ya apa caranya Fakultas Hukum unggulan? Kudu ono dosen praktisi, yaitu polisi Kasat Reskrim, wongi pinter dan apik, gak moto duiten. Tak parani nang rumah dinase. Sampeyan gelem tak dadi dosen. Siap Bu Nuril, iku tak gawe amalanku. Karena dia karir di polisi sampai AKBP, otomatis tidak aktif, ya kan, NIDK. Loh kok pas saya mau habis Pak Bambang, feeling saya tuh. Tapi 10 tahun yang lalu saya gini, sopo kader saya yang baik hati, yang baik tulus dari mata saat ini, saat ini, Pak Dodi saat itu. Tapi yang tahu kan saya sama matur nang Gusti Allah. Ternyata Pak Dodi datang. Bismillah Pak Dodi, tak baiat sampean gelem. Perjuangan. Karena mesti sampean dimungsu karo Pak Bambang. Padahal koncone dhewe. Itulah yang kami angkat. Dan dia tahu hukum, ngerti hukum, Dewan Kehormatan Majelis, Notaris, MUI, NTT, semuanya. Coba cek profilnya Pak Dodi. Iya kan gitu. Terus kalau Pak Bambang, pernah Pak Bambang itu di sini ketua yayasan, pernah. Coba dicek Pak Bambang itu ketua yayasan tahun sebelum, pada saat Pak Yai Mudor itu rektor, wakil rektor satunya Pak Bambang kan dirangkap. Kita itu masih boleh merangkap. Ketua yayasannya Pak Bambang pernah, tapi apa yang dikerjakan? Tidak pernah melakukan apa-apa, tapi keliling Indonesia atas nama Unisla. Rezekinya otomatis besar. Selalu mengaku rektor, soalnya rektornya sepuh Pak Yai Mudor. Pernah 2 jabatan sekaligus. Setelah Pak Yai Mudor sedo, orang-orang Bu Nuril sampean rektornya. Saya nggak boleh suami. Kalau rektor kan otomatis harus siap 24 jam menghadiri undangan ke luar negeri, keluar kota, keluar pulau. Terus saya nggak dapat ridho. Saya perempuan, kalau nggak dapat ridho suami, apa yang saya cari? Saya butuh ridhone bojo, iya kan? Butuh swargane Gusti Allah melalui ridho bojo. Tapi jangan khawatir, masih aku gak rektor. Apa yang saya lakukan? Semua pekerjaan saya siap. Bukan saya Superman, saya dikasih Gusti Allah ketajaman. Aku nih gak iso ya takok ahli hukum, gak iso teknik ya ngejak wong teknik. Tapi di manajemen ini, disitulah. Sudah sering saya ingatkan Pak Rektor, kampus kok ditinggalai. Mulakno dosen anak kuwabe angkatan biyen. Sing ro kan sapa sing ngomong? Bu Nuril. Ono masalah dosen ya Bu Nuril, masalah gedung bocor ya Bu Nuril, masalah mahasiswa ya Bu Nuril. 20 tahun lumrah mahasiswa demo itu saya senang. Masukan kan demokratis. Tapi justru Pak Rektor di akhir masa jabatannya, di demo mahasiswa yang sopan sekali, dia membekukan. Makanya Pak Rektor sudah dilaporkan ke Komnas HAM. Dia intimidasi mahasiswa, dia membekukan BEM. BEM loh ya. Sakjane kan areke yang dijamoni. Untungnya Pak Ujang itu selalu, saya menghindari fitnah selalu sama Pak Ujang. Tanya sampai semuanya. Itu foto semuanya, itu foto di kampus semuanya. Berdua. Aku nunggu ya arek ospek capek di foto. Ini selalu sama Pak Ujang. Jadi itu. Terakhir, karena undang-undang yayasan itu tidak boleh merangkap rektor dan yayasan, kita kan harus patuh. Kita kan ingin survival Unisla ini. Sehingga saya yang jadi pembina. Kenapa kok saya jadi pembina? Ya karena saya yang UTE sembarangi. Pembina itu nyun sewu di sini Pak Yono, Pak Hasan, pertama kali Pak Hasan Bisri, Pak Malhan, Bu Nuril ya kan, Pak Wahid 5. Pak Hasan Bisri ketua pembina, Pak Malhan anggota, Pak Yono anggota, Pak Aminul Wahid anggota, Bu Nuril anggota. Saya menjadi pembina itu mulai 2012. Saya menjadi ketua itu 2004. Ya setelah resmi itu loh. Iki nek gak ditandangi wong sing temen, di manage sing temen, gak akan jadi. Karena Unisla, Pak Yai Mudor setiap pidato, saya sudah menugaskan Pak Wahid, gagal. Saya menugaskan Pak
Malhan gagal. Saya menugaskan Pak Taswandi gagal. Setelah saya menugaskan Pak Bisri dengan Bu Nuril, dibantu Pak Yono dan teman-teman, takdire Gusti Allah. Gitu kok orang-orang marah sama saya, loro hati sama saya, mau fitnah sama saya. Bu Nuril kok sak keluarga. Ya salahno takdir Gusti Allah toh. Kenapa kok saya jadi adiknya Pak Hasan Bisri? Kenapa saya jadi istrinya Pak Ujang? Kenapa Pak Ujang yang membiayai? Mereka tidak bersyukur. Kudune kan bersyukur. Alhamdulillah. Matur suwun Bu Nuril, muga-muga Gusti Allah iso membalasnya dengan yang. Tapi aku Allah, sertifikat itu loh bukti 200 juta jadi 5 miliar gak Gusti Allah sayang mbak aku ta ngono lho. Sehingga teman sebelah saya pun saya berangkatkan haji. Sing dongan aku wong ireng Bu Masku niku tak daftarno haji. Dulur-dulurku sing rondo, iya kan? Karena saya ingin bersyukur gitu. Di sana apa? Ndongakno Unislah. Gitu, ndongakno Unislah. Disitulah 2018 saya baru angkat tangan, tidak boleh Bu Nuril merangkap. Monggo, saya mengundurkan diri resmi di akte 2018. Ada semua. Saya mengundurkan diri dari pembina orang-orang. Tapi kalau gitu Bu Nuril, Pak Ujang selaku suami dan selaku yang mendanai pertama masuk di pembina. Dan itu pun ada berita acara semua pembina. Pak Hasan Bisri, Pak Yemudor, Pak Yono, Pak Mahlan. Lah gitu kok loro ati. Loro ati kok disimpan. Apa gambarnya tadi penyakit? Penyakit hasut, penyakit dengki, penyakit semuanya. Padahal selalu Pak Bambang ada arsipnya. Selalu saya WA, Pak Bambang sampean gak wedi dosa ta. Sampean gak eling ta. Bila perlu saya kirim. Saya mengingatkan Pak Bambang. Kenapa Pak Bambang jenengan menyesatkan sejarah? Tidak Bu Nuril, tidak omongannya, tapi di web, di grup NU selalu koyok-koyoknya jadi orang teraniaya. Nong pertama kali tak dadi pejabat kok. Saya itu tidak pernah, semuanya tak kasih jabatan. Gak mungkin tak lunggui dewe. Dan aku tidak boleh suami saya jadi rektor. 20 tahun. Pak Ujang mulai wakil bendara sampai bendara. Ada di sini. Mulai pertama berdiri. Wakil bendara 2004. Seperti yang itu tadi, tolong ya. Jangan sampai hilang, itu bukti sejarah saya. Di situ yang tanda tangan kok wakil bendahara pas beli gedung laminating di sini Pak Ujang 2004. Harusnya itu Pak Naji kan? Kemana Pak Naji jenengan? Sudah saya gitu kan? Jenengan kemana jadi bendahara itu? Yang tanda tangan Pak Ujang, yang cari uang Pak Ujang, sing tuku gedung Pak Ujang, sing nyauri Pak Ujang, gitu. Dia diam kok. Nang di sampean. Tapi tidak kita buang Pak. Tetap kita jadikan wakil ketua yayasan. Ndah kok langsung mencolot nyerobot jadi pembina. Mau biar jadi ketua wae kertas. Tanya Pak Al, kertas sak lemper sing tambahin Pak Naji loh ndak ada. Menjadi bendahara itu 2 periode. Pak Naji menjadi bendahara 2 periode 1. tahun 99 sampai tahun 2004. 2004 sampai 2010. 2 periode Pak Naji. Pak Ujang wakil bendara. Pak Ujang mbok dadekno wakil monggo, mbok dadekno keset ya monggo, mbok dadekno pengawas monggo. Pak Ujang ku gak adek minta sampai Nur Salim, Pak Ujang iki lho sing bandani kok gak njaluk jabatan, tidak. Sing penting dhek gandengan mbek bojoe, bahagia dunia akhirat. Itu aja. Makanya kenapa saya memilih Pak Ujang? Yaitu karena niat tulusnya membackup perjuangan saya. Pak Ujang mulai 2 songo-songo lho wis wakil bendahara. Gitu. Tapi songo-songo sampai 2003 nyun sewu ada mungkin laporan keuangan di bendahara karena bendahara Unstaz ada. Mbak Ali sama Pak Yono. Jadi itu nggih. Itu bukti sejarahnya. Monggo. Berarti pertanyaan monggo. Intinya penulis sekarang masih ada dikhianati. Saya dikhianati sama semua orang yang dulu saya angkat. Saya bimbing, saya bina untuk sama-sama berjuang dengan saya. Contoh 1, Pak Bambang. 2, Pak Yul, Pak Gopur. Dulu dipecat, saya ngangkat. Ojo dipecat rek sakno. Pak Gopur dulu dibuang sama Bu Heni kakaknya sendiri. Tidak dijadikan wakil dekan. Oke, sekarang ini kan
semuanya. Sudah ada di Cirebon ini kan, sudah ada dualisme kepemimpinan. Oke? Ribuan masih harus diselamatkan. Iya. Bu Nuril sudah 100% mewakafkan yayasan ini atau urusan ini ke 100% ada WA saya. sudah diproses itu? Sedang diproses, tapi proses itu nunggu masalah selesai. Saya gini kan NO. Lu NO sampean kok enak. Aku lu wakaf. Yo ngono dong. Nyelesain masalah udah cepet selesai. Kalau saya meninggalkan Unislah tinggal gelanggang sebelum masalah selesai, saya tidak punya tanggung jawab. Tapi ngono NO mulai PBNO, aku sudah terus PBNO, LPTNO, Gosipul semuanya. Cuman kadang-kadang orang itu amit ya, kok suwe sih gitu loh. Kok ini sudah ini, tapi jangan khawatir, bismillah. Saya tetap, bukan berarti proses hukum itu terus buyar, justru saya ingin mencari kepastian hukum. Keadilan itu ada di kepastian hukum. Khusus apa yang dilakukan ketika gubernurnya Pak Kamisias tetap bercokol di kampus, sementara pihaknya juga tetap harus masuk ke kampus. Iya. Apa ini? Ini kan jadi masalah juga. Satu, kami karena dari hukum dasar yayasan, ketua yayasannya Pak Wardoyo CS resmi, otomatis kami yang punya kewenangan. Contoh tadi halal bihalal, mosok kok aku gak oleh wong masjid. Masjid kan rumah Allah ya. Tinggal jenengan semua bisa mengkaji. Ternyata di situ peresmian pengakuan Pak Bambang jadi ketua yayasan. Padahal jirene gak gelem jabatan. Nah kok malah dia merebut ketua yayasan. Oke lah. Dari mana merebut? Dari serobotan yang sudah di skenario Pak Bambang. 2 musuh 1 memaksakan Pak Najib menjadi pembina. Yang kedua, dengan begitu Pak Bambang melantik, karena ketua yayasan, melantik siapapun menjadi rektor. Pak Bambang tidak tahu ahli hukum, tapi yo mungkin gimana gitu, tidak ngecek ke Dekumham. Sudah kita laporkan dan bisa dicek Dekumham. Bu, tadi ada permintaan supaya kunci itu segera diserahkan pada Apa? Pak Bambang, Pak Rektor yang baru. Kunci itu dari Pak Dodi. Kunci? Iya. Oke, saya informasikan. Tadi Pak Bambang bersama Gus Maksum semuanya ke ruangan saya, ke ruangan yayasan. Tidak bilang itu. Dan kunci, iya kan, ya ada di pengurus yayasan yang sah. Nek berani menghadap saya, menghadap itu, dan saya jamin tidak berani ketemu aku loh Melayu. Soalnya di depan motor, mbak motor. Apa? Dan tidak akan diberikan. Tidak akan diberikan. Wong SK aja kita sudah memilih dekan, memilih rektor kok. PJ rektor yang resmi adalah Pak Dodi. Silahkan digugat, silahkan. Bukan dari pengajian, bukan dari orang per orang, bukan dari hoak, bukan dari apa ngono sing nduk grup koyok teraniaya. Siap juga mau menggugat secara hukum. Berarti sini juga siap digugat ya? Saya sudah mendahului. Saya sudah ada yang saya 5 langkah di depan. Bu, kalau pengangkatan Pak Dodi sebagai rektor itu berdasarkan keputusan dari pengurus yayasan Ya. Gimana? Berdasarkan pengurus yayasan yang sah Yang saya. dari Dekumham. Tapi Pak Dodi sudah punya apa? Oke. Sudah punya tuh. Pada saat dilantik itu NIDK ada. Saya baca undang-undang, NIDK boleh menjabat. Tapi setelah dilantik NIDK dihilangkan. Kira-kira siapa yang menghilangkan, dan itu kami gugat. Oh gitu ya. Berarti kan dia itu kena sudah ketiban tangga, keberkahan oma. Urusannya siapa yang berbuat, siapa yang mendapatkan, itu aja saya. Kalau Pak Abdul Ghafur itu diangkat berdasarkan Pak Abdul Ghafur diangkat oleh pengurus yayasan yang masih tanda tanya, yang masih dilaporkan, yang masih kasus di PT Unengkan dan dilaporkan Polda. Kemudian klarifikasi atau bantahan. Monggo. Jangan atas nama Bu, kalian atas nama apa istilahnya? Saya Nyon Sewu 1. Saya atas nama pendiri Unislah yang ditugasi, iya kan, sama kakak saya Pak Hasan Bisi dan Pak Yai Mudor
untuk merealisasikan cita-cita orang Lamongan membuat universitas yang sudah 3 kali gagal dilaksanakan orang-orang. Saya orang Lamongan asli. Buktinya di situ, di brosur 99. Artinya yang Kemenkumham itu bisa digugat masih bisa dibatalkan ya. Dekumham kalau prosesnya melanggar aturan, karena harusnya ke notaris itu kan Pak Ujang sama Pak Cimalkan. Tapi yang ke notaris itu Pak Naji Surabaya. Nah Pak Naji katanya sudah disetujui Pak Ujang, diberikan surat kuasa dalam rapat, sudah ada berita persetujuan. Padahal resmi tidak ada. Saya ada buktinya semua. Kalau yang tanda tangan Pak Malkanto itu tidak sah. Harus Pak Malkan sama Pak Ujang. Dan itu memenuhi pasal ada di sini. Bu, kembali ke mau dilakukan ke Eno. Pihak Eno apa bisa terakhir? Siap menerima? Siap menerima mulai PBNO, iya kan? PW sampai Lamongan. Makanya kemarin pelantikan PJ hadir semua Sak Banomi. Walaupun semuanya diintimidasi. Kenapa sih diintimidasi? Kenapa pakai intimidasi? Harusnya itu kan dari hati. Kalau dia benar kenapa? Hasil intimidasi itu juga nggak baik kan? Saya tadi sudah ada laporan juga PJN itu diintimidasi. Jangan hadir, jangan hadir. Ketua PJNO, loh saya tahu persis kok sejarahnya. Sekarang ini kan faktanya seperti ini. Iya. Sudah disampaikan oleh Kang Handi bahwa mahasiswa kan harus diselamatkan. Tidak tertutup kemungkinan ketika nanti proses belajar mengajar ini kedua belah pihak akan sama-sama ikut mengajar. Iya. Karena kemarin tadi disampaikan di sana tidak ada pecat memecat dan sebagainya. Tapi di kubu ini sudah ada pemecatan dan sebagainya. Nah ini kira-kira apa yang dilakukan? Saya jawab. Jadi begini ya, bukan memecat ya. Dosen Yun Sewu, dosen itu tetap melekat sampai usia 65, tak kecuali jika dia makar. Dia melakukan kesalahan yang fatal. Itu. Sementara ini yang saya kembalikan kepada Kopertis LL Dikti. Karena itu dosen DPK, saya laporkan, yaitu Zulkifli sama Nurul Badriah. Kenapa? Zulkifli Rektor 1 selalu membuat surat, membuat edaran yang tanpa persetujuan rektor yang sah dan pengurus yayasan yang sah. Dia merasa sing saiku Pak Bambang, ya melok Pak Bambang ke rumahnya Tutno Bokongi. Nang kamar lo Tutno. Kan ngono toh, itu aja. Itu makat ya, kalau menganggap. Betul sekali. Lah, karena dekan-dekan dipimpin Ibu Nurul, notabene anaknya Pak Cimalkan yang dulu termasuk binaan saya, tapi sekarang mungkin karena sudah kilau dengan gedung yang tinggi, gila harta, gila tahta, akhirnya segala cara dihalalkan, yaitu termasuk memimpin petisi. Kok lucu, dosen memimpin petisi menolak PJ Rektor disahkan yayasan. Padahal itu kan kita PTS, ayo. PTS kan penguasa kan yayasan. Dilihat aja yayasan Pak Wardoyo sah apa tidak, Pak Bambang sah apa tidak, gitu. Berarti ini dosen dekan masih normal ya? Oke. Biasa. Tetap supaya seperti biasa. Dekan sing sudah kita undang 4 kali, ada bukti undangan. Diundang koordinasi, diundang apapun. Dia tapi diintimidasi oleh Pak Bambang, Pak Zulkifli, Bu Nurul, jangan hadir. Terus kalau tidak hadir, Mas, apakah mahasiswa yang dikorbankan? Yang mengorbankan sana apa kami? Ayo. Wong dia itu diundang koordinasi tidak mau. Tidak ada akar, rotan pun jadi, kita punya kewenangan. Kewenangan apa? Mengambil tugasnya itu, mengambil kembali, bukan memecat. Tugas sebagai dekan ya kita carikan orang yang ngerti paham hukum. Toh yang kita pimpin, yang kita pilih juga para doktor, kandidat doktor, dan semuanya dulu itu juga S1. Saya mendirikan Unisra ini S1. Ada aturan S2, kita sekolahkan semua S2. Ada aturan S3, kita sekolahkan semua S3. Kurang apa yayasan itu? Bu, kemarin tuh melaporkan Pak Najib tuh, kalau Pak Najib sekarang jabatannya sebagai Pak Najib itu yang di akte resmi
itu wakil ketua yayasan. Itu yang dia Kita laporkan karena dia menghadap notaris katanya sudah disetujui Pak Ujang. Jadi kan menjadi pembina, apalagi penyerobotan akte, pemalsuan keterangan palsu loh. Pembinaan aktenya 15 Februari 2023. Betul. Ini masih terus Bu ya. Laporan masih terus Bu ya. Ya tetap terus supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya kan ingin melindungi lembaga saya, melindungi mahasiswa saya, melindungi dosen saya. Gitu. Kalau Pak Najib itu dilaporkan atas dugaan apa ya? Dugaan pemalsuan seperti yang di Dokumen. press release itu ada semuanya, ada bukti laporannya karena dia menghadap notaris menjadi pembina tanpa persetujuan dan tidak ada tanda tangan persetujuan Pak Ujang selaku pembina. Karpe dewe Pemalsuan. sudah itu, tapi bilangnya ke notaris Pak Ujang sudah setuju, makanya keluar akte gitu loh. Nah karena keluar akte, yo kita tidak bodoh toh, kita Pak ambil konsultan hukum, bisa dibatalkan Bu, bisa diblokir, bisa dilaporkan. Bonek sudah kita ajak, sampean iki lho Pak Ji kok ngene, lho aku iki sing ngurus Pak Rektor Pak Bambang kok. Sampean konsultan biasa mau, konsultan Pak Bambang ada saksinya, itu sudah saya laporkan, saya sebagai saksi. Pak Ujang melaporkan, saya saksinya. Insya Allah saya berusaha tidak menjadi saksi palsu. Selamat dunia akhirat. Itu aja yang kita cari gitu. Lah kalau nanti sudah ada terus dia punuril sepurohon maaf tak balik no iki. Ya beda lagi kan, orang kalau sudah mengakui salah. Saiki sik rumangsa bener kok. Dhek sik merasa saya ketua yayasan. Saya ketua yayasan Pak Bambang itu. Jadi Pak Naji aku ketua pembina. Bagaimana? Untuk Islam, walaupun kiai model apapun, saya tidak takut. Saya tetap, ini negara hukum Mas. Dibuktikan di hukum. Itu aja. Wong saya usia 32 tahun berani dan bisa kok mendirikan universitas. Gitu. Kan harus membela sampai titik darah penghabisan. Itu aja. Itu aja.